gereja. Dulu gereja ini, gereja paroki masih bawah. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 SD, belum ada paroki umum, masih bergabung ke Tarakan. Nah, ketika kelas 4 SD dan paroki mulai ada yang dibuka oleh CMF, saya mulai aktif di gereja, mengikuti asmika, mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang ada di gereja. Pada waktu itu, pastoran belum ada. Pastoran masih arah pelabuhan di sana, masih naik ke atas. Saya tidak tahu persis apa nama tempat itu. Nah, jadi ada juga orang-orang di sini. Saya harap pasti ada teman-teman saya di OMK. Walaupun saya SD, tapi saya sudah disebut OMK. Kelas 4 SD mulai ikut pastor prestasi, diajak prestasi, kegiatan rohani di gereja. Dari situlah muncul benih panggilan dalam diri saya. Saya melihat bahwa seorang pastor itu merupakan seorang yang baik, saleh, dan berbaur dengan umat, dengan masyarakat. Hingga berjalannya waktu sampai dengan kelas 6 SD, saya berpikir bahwa saya tidak akan menemukan lagi seorang pastor yang berjubah, karena memang pada saat itu setelah tamat SD saya melanjutkan pendidikan SMP ke Pangururan di Budi Mulia dan masuk asrama. Saya berpikir bahwa sampai nanti di Pangururan tidak ada lagi kaum berjubah yang bisa menyemangati panggilan saya. Ternyata sampai di Pangururan yang menjaga asrama itu ialah buden-buden Budi Mulia, para buden. Ada juga paroki Kapusin dan juga para suster FSD. Sesampai di sana saya merasa bahwa ternyata panggilanku dituntun oleh Tuhan. Saya semakin bersemangat, semakin kuat dalam panggilan mau menjadi seorang imam, seorang pastor. Seiring berjalannya waktu, saya juga tertarik melihat seorang Kapusin dengan jubah coklatnya yang saya kenakan sekarang. Nanti saya akan terangkan mengapa harus ada putih dan 3 ikatan di sini. Saya tertarik menjadi Kapusin. Seiring berjalannya waktu, ketika kelas 3 SMP, ada brosur untuk testing keseminaran menengah Pematang Siantar. Kami ada 8 orang tes, dan setelah kami pergi ke Siantar, kami kembali ke Pangururan, ke asrama, menunggu 1 bulan hasil pengumuman melalui website internet. Kami berlomba-lomba. Pada saat itu saya tidak berharap diterima karena saya melihat bahwa siapalah diri ini. Tetapi setelah kami buka di website seminari, nama saya muncul di situ. Lalu setelah tamat SMP, mengurus surat-surat, surat persetujuan dari pastor paroki, dari keluarga, dan yang lain-lain. Akhirnya saya berangkat ke seminari. Di seminari menengah tidak seperti SMA biasa. Kalau SMA biasa, SMA umum itu menempuh pendidikan selama 3 tahun. Tetapi di SMA seminari menempuh pendidikan selama 4 tahun. Pada tahun ketiga bulan-bulan Agustus, saya mengalami jatuh sakit. Pada saat itu sakit parah. Nah, dulu di seminari, mungkin masih sama juga sampai sekarang, kalau ada anak seminari yang sakit dan tidak teratur, itu cepat dieksekusi, dikeluarkan. Karena memang untuk menjadi seorang imam, calon-calon imam itu harus yang berkualitas. Bulan 8, bulan Agustus saya jatuh sakit. Sampai dengan bulan 9, bulan 10 masih dalam proses penyembuhan. Awal bulan 11 saya mulai sembuh, tetapi belum sembuh total. Di seminari sekali 6 bulan ada seleksi. Ikutlah nama saya di situ. Nah, pada saat itu Prorektor sudah mengeluarkan surat bahwa saya harus keluar dari seminar. Ketika itu diputuskan, sempat ada rasa kecewa. Kecewa mengapa saya keluar. Tetapi di satu sisi saya
saya juga berbangga bahwa Tuhan mempunyai cara lain. Pada saat itu saya karena kekecewaan, saya menjumpai Romo Rektor. Saya katakan, Romo, saya masih mau melanjutkan pendidikan di seminar ini. Tetapi Romo itu mengatakan, kalau engkau ingin melanjutkan, sembuh dulu di luar, baru kamu bisa kembali. Itu juga yang menentukan saya. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan SMA di luar, yang di Jayapura, di Papua, di mana di sana juga setelah saya keluar dari seminari, saya sama pikiran saya ketika taman SD menuju SMP bawah, saya tidak akan menemukan lagi sesosok yang berjubah yang menyemangati panggilan saya. Ternyata sampai di Jayapura, di Papua, saya tinggal atau sekolah di SMA yang Katoliknya. Saya semakin bertanya dan berefleksi dalam diri saya, apa rencana Tuhan dalam diri saya. Kurang lebih 2,5 tahun di Jayapura, saya menjalani ritme hidup yang cukup keras. Saya perlu menceritakan ini karena ini menopang panggilan saya. Di daerah saya di Jayapura, persisnya di Waena, merupakan salah satu wilayah yang sering terjadi konflik atau perang suku. Kehidupan tidak sangat terjamin di tempat itu. Maka saya sebagai seorang yang masih muda, tinggal sendiri di tempat itu, tidak ada kenalan, cukup takut. Nah, pada saat itu biaya sangat tinggi di Papua. Nah, pada saat itu ibu saya mengatakan, kalaupun tidak ada uang sekolahmu, jangan sakit hati kalau putus sekolah. Tapi saya tekadkan dalam diri saya bahwa saya harus bisa pulang membawa ijazah. Setelah kelas 3 SMA, ada juga guru agama saya yang merupakan mantan diakon Projo, Keuskupan Agats. Beliau mengatakan bahwa kalau kamu masih mau lanjut, datanglah ke Keuskupan Agats di ujung Papua sana, di ujung Indonesia. Tetapi saya mengatakan, saya pikir dulu Pak, saya masih mau menjadi kapusir. Setelah berjalannya waktu, ada juga rektor seminari di sana, seminari menengah seperti yang di Pematang Siantar. Rektor ini ordonya OFM, sama dengan kami, satu bapak, hanya beda bagian. Beliau mengatakan, masuklah ke seminari. Ketika kamu nanti tamat dari seminari, kamu langsung masuk postulan PFM di Wamena. Tapi saya katakan kepada Pater itu, dengan segala hormat Pater, kita sama coklat, tetapi hati tetap kapusir. Saya katakan demikian. Pada bulan 12, kelas 3 SMA menuju kelulusan, saya mencoba menghubungi teman seangkatan saya di seminari yang juga mau melamar ordo kongregasi dan juga diosesa, menanya persyaratan untuk masuk kapusir. Ternyata mereka memberikan itu kepada saya, lalu saya lengkapi semua surat itu, dan akhirnya saya kembali ke Sumatera. Tahun 2016 saya berangkat ke Sibolga dengan membawa segala berkas-berkas persyaratan masuk ke postulan kapusir di Sibolga. Saya menjalani postulan selama 1 tahun. Ada kebiasaan di postulan bahwa pada akhir postulan, mengakhiri masa postulan, ada live-in selama 2 minggu. Lalu dari seluruh anggota kami dulu masuk awal itu 16 orang. Dari 16 orang ini harus ada yang tinggal di rumah menjaga. Dan menurut cerita-cerita abang kelas bahwa siapa yang tinggal itu tidak akan diterima. Dan pada saat itu saya salah satu yang tinggal menjaga. Pada saat itu teman-teman saya sudah pergi live-in ke salah satu paroki yang jauh dari Sibolga. Saya dengan teman saya tinggal di rumah menjaga. Lalu sempat dalam hati juga, apa yang Tuhan inginkan dari saya? Saya sudah berjuang, tetapi saya mendapatkan tantangan dari itu. Setelah 1 minggu live-in, pimpinan kami datang dan menyampaikan bahwa teman-teman
di tempat live-in sudah diterima, akan memasuki masa novisiat, yaitu penjubahan, menerima jubah. Lalu saya bertanya, lalu bagaimana dengan saya dan teman saya pastor sendiri? Kamu sabar, ada waktunya. Semakin jengkel hati saya. Tapi dengan ketenangan dalam doa, saya bawa dalam doa, pasti Tuhan punya rencana lain. Setelah itu, saya disuruh kerja. Sengaja saya digembleng di situ. Disuruh kerja, disuruh membersihkan kandang babi, disuruh mengangkat ampas. Pokoknya dibuatlah saya supaya saya semakin jengkel dan marah. Setelah saya kerjakan semuanya, lalu pastor pimpinan ini, bapak rumah kami, memanggil saya dan memberikan surat bahwa saya diterima masuk novisiat. Itu 1 tahun masa postulan, tantangan yang saya alami. Setelah masa postulan, saya masuk masa novisiat. Kami masih berjumlah 16 orang. Di novisiat juga saya mengalami tantangan yang cukup luar biasa. Kami masuk 16 orang dan pada akhirnya 5 teman kami harus mengundurkan diri. Sisa 11 orang. Di novisiat kerja kami hanyalah berdoa dan berdoa. Karena dalam hukum gereja juga masa novisiat itu masa di mana menimba hidup rohani dalam doa. Pada bulan Januari saya sempat katakan kepada orang tua bahwa saya tidak tahan, saya ingin mulai keluar. Tetapi orang tua menguatkan saya. Katanya begini, itu pilihanmu, terserahmu. Kamu mau keluar atau bertahan, kamu yang menjalani. Dengan kata-kata semangat ini saya juga semakin berefleksi, benar juga bahwa saya yang memilih tanpa ada paksaan siapapun. Maka dalam berjalannya waktu dengan penuh refleksi, banyak berdoa, akhirnya saya keluarkan. Itu tantangan yang kedua dalam masa novisiat. Selama novisiat, jarak tempuhnya itu 1 tahun, postulan 1 tahun, novisiat 1 tahun. Setelah novisiat, kami diberi izin untuk kaul perdana atau kaul pertama, mengucapkan kaul pertama. Setelah kami mengucapkan kaul pertama kami melanjutkan studi filsafat dan teologi ke Pematang Siantar. Selama studi kami menjalaninya selama 4 tahun sarjana filsafat. Di Pematang Siantar juga tantangan dan godaan sangat banyak. Maka di Pematang Siantar teman seangkatan saya mengundurkan diri 2 orang, sisa 9. Perjalanan waktu ketika saya tingkat 3 di Pematang Siantar masih menjalani studi dan juga ada salah satu program dari kampus yaitu kunjungan ke stasi memimpin ibadah. Kebetulan stasi yang saya kunjungi merupakan stasi yang sangat jauh dan menempuh jarak yang jauh dan jalan yang sangat sulit. Sedangkan teman-teman saya sekitaran kota dan mempunyai sepeda motor kendaraan, sedangkan saya dikatakan tidak usah kamu jadi sepeda motor, biar kamu cari angkot sendiri. Di situ saya merasa terpukul, apa beda saya dengan teman saya? Tapi tidak saya ungkapkan, saya bawa dalam doa, saya berefleksi lagi. Dengan segala cara saya mencoba bagaimana supaya saya bisa sampai di tengah-tengah umat, mewartakan kabar gembira ini, mewartakan kerajaan Allah itu. Sempat juga putus asa, apakah ini jalannya? Ternyata Tuhan masih belum memberikan jawaban itu. Tuhan membiarkan diri saya untuk terus berkanjang dalam perjalanan panggilan saya. Setelah melewati ini, masuk ke tahun keempat, tingkat 4, sudah mulai menyusun skripsi, juga mengalami pergolakan yang sangat luar biasa. Pada saat itu, dosen pembimbing saya mengatakan, lebih baik tidak usah kamu melanjutkan panggilanmu, keluar saja kamu, pakai tekuho ini. Ini juga menjadi tantangan bagi saya. Tetapi saya tidak mau berhenti pada ungkapan-ungkapan seperti ini, karena bagi saya itu ungkapan-ungkapan untuk menyemangati diri saya. Setelah akhir dari tahun
kami akan menjalani masa tahun orientasi pastoral. Di situ juga saya mengalami rasa yang bisa dikatakan tidak nyaman. Mengapa saya katakan demikian? Karena pimpinan kami Kapusini Sibolga membuat SK surat keputusan bahwa saya harus berangkat di Flores, di Flores. Rasanya meninggalkan kampung halaman itu sangat sulit. Tetapi demi perutusan, demi panggilan saya harus pergi menjalankan tugas pelayanan ini. Di Flores cuacanya dingin, harus menyesuaikan dengan suku di sana, adat di sana. Di tempat saya tinggal hanya saya orang Batak. Orang-orang di sana sangat ramah. Ada di situ beberapa Flores frater-frater kita ini. Selama di sana juga saya mengalami tantangan bahwa sanggupkah saya melanjutkan panggilan ini? Ternyata karena tuntunan Tuhan juga saya bisa melewati masa lalu saya 1 tahun. Dan datang pimpinan, selamat bagimu sudah bisa menjalankan tahun orientasi pastoral selama 1 tahun. Kami berkarya di sana di Seminari Menengah. Jadi kami di sana saya mendampingi para calon-calon imam. Kadang di bagas waktu diriku pegang dengan dompet, HPA mengalir dari tongkat adik-adik calon imam. Itu menjadi refleksi saya. Kami sudah 6 tahun berkarya di seminari itu. Tetapi baru pertama syukur kepada Tuhan, baru pertama itu bukan menjadi suatu kesombongan, tapi menjadi suatu kebanggaan bagi diri saya untuk menguatkan diri saya melanjutkan panggilan ini. Baru pertama kali itu ada calon dari seminari itu untuk berangkat ke Sibolga. Setelah kembali dari Flores, kembali ke Sibolga, saya menjalani masa tahun persiapan bekal selama 1 tahun. Biasanya di kalangan kami, secara khusus kami Kapusini, masa-masa TPKK ini merupakan masa-masa yang sangat penting. Mengapa saya katakan demikian? Karena disinilah kami betul-betul, kalau bahasa sederhana, diseleksi. Diperhatikan sikap, sifat, perbuatan, kelakuan, karakter, dan inisiatif dari diri kami. Apakah memang betul-betul mau menjalani panggilan Tuhan itu? Selama saya menjalani TPKK juga, saya dicobai oleh para pastor yang satu rumah dengan saya. Pernah satu kali di sana, karena tidak ada istri kami, tidak ada anak kami, maka kaminya istri kami, suami kami, anak. Jadi tugas saya di sana sebagai ibu rumah tangga, belanja ikan, kadang memasak, mencuci pakaian sendiri, mengurus rumah, kalau ada tamu mengurus tamu, membersihkan kamar-kamar tamu, berkebun, banyak hal. Itulah tugas saya di sana. Pernah satu kali pimpinan saya mengatakan demikian, marhum roho tu Sibolga, bulan belanja ikan bukan rejo. Tumahu ko mula ko mengoni istri menurut kamu inna. Tapi dengan ketenangan yang saya bawa, saya menjawab, iya pastor, mungkin Tuhan berkehendak lain dalam diri saya. Selama 1 tahun dengan bimbingan para pastor di sana, dengan berbagai tantangan dan rintangan, syukur kepada Tuhan bahwa saya bisa melewatinya semua. Maka pada bulan Mei kemarin saya dipanggil bahwa saya diterima dan dipersiapkan untuk mengikrarkan kaum kekal pada tanggal 19 Rabu kemarin. Kami dulunya masuk 16 orang dan yang sekarang tinggal 2 orang yang bergaul kekal. Secara keseluruhan kami masih ada 6 orang, tetapi yang melanjutkan bergaul kekal tinggal 2 orang. Perjalanan kami masih panjang. Ini adalah merupakan awal dari perjuangan kami. Seperti yang dibilang Pastor Paroki, 3 tahun lagi. Kalau hitung sebenarnya 2,5 tahun menjadi imam. Maka saya mohon doa pada kita semua. Saya secara pribadi bangga bisa berdiri di tempat ini. Mengapa saya katakan bangga? Karena
Inilah pertama anak kalian dari stasi ini. Kita beri tepuk tangan. Saya juga berharap bahwa kaum muda yang ada di stasi ini, di paroki ini, mari ikuti panggilan Tuhan. Mudah-mudahan ada menusoni aman taman kita pertanian. Ada Tuhan, segudang pastor kami, ada anak-anak dan indah. Gudang pastor ada anak-anak indah. Jadi kepada orang tua juga, kalau ada anakmu mau menjadi seorang kaum biarawan, suster, frater, bruder, imam, jangan menghalanginya, karena Tuhan mempunyai rencana lain di balik itu. Jadi setelah ini nanti, setelah kembali ke surga, sekitar minggu depan saya akan kembali ke surga, sekitar tanggal 3 Agustus kembali lagi ke Siantar untuk studi S2 filsafat dan teologi. Nanti setelah 2 tahun menyelesaikan studi, kembali lagi ke surga untuk tahbisan diakon, kurang lebih selama 6 bulan baru tahbiskan menjadi imam. Maka akan muncul nanti imam pertama stasi tercinta ini. Apa mungkin dari kita bertanya-tanya, bahasa beda begini parateri, kalau misalnya parateri, bahasa beda coklat, ada mungkin tidak, belakang ada itu parkungfu ini. Jadi omba juga kebiaraan kami, juga biara, juga lambang tanda pertobatan sebagai kapusin. Jadi ada mesok singen makornya, ada mesok tolu dikata. Jadi kalau kami kapusin, imana kau kekali di sini mah dijanji kami tolu kau seumur hidup kami, yaitu kau kemiskinan, kau ketaatan dan kau kemurnian. Ketaatan itu taat kepada pimpinan dan kepada gereja, bahwa kami siap diutus kemanapun. Kau kemiskinan yang tidak memiliki harta benda apapun, maka kalau ada suatu saat saya berprestasi, ada membawa kolektif, tangan aku mau kuliah di gereja. Itulah kau kemiskinan. Kau kemurnian adalah tidak menikah. Selain daripada itu adalah murni, hati kami harus murni mengikuti panggilan Tuhan. Maka ketiga kau inilah yang kami janjikan pada tanggal 19 Juli kemarin, mengikrarkan kau tukang kami, mengikrarkan kau seumur hidup sampai hayat menjemput. Demikianlah sejarah panggilan saya hingga saya bisa berdiri di tempat ini. Saya juga bersyukur bahwa umat di sini, keluarga mendukung saya dengan kehadiran kita di sini merupakan dukungan bagi perjalanan panggilan saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti mau cerita lebih lama masih ada waktu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.